وذرياتنا
عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral rahimakumullah. Alhamdulillah kita persembahkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Di pagi hari ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah dan diberi sehat oleh Allah, sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan salat subuh berjamaah yang kita awali dengan salat sunnah. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal hidup kita semuanya. Allahumma amin. Setelah kita memberikan salat subuh, kita lanjut dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Lalu kita niatkan kita nawaitu i'tikaf di hadal majlis billahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini dengan kita isi dengan mengkaji beberapa ayat Allah di dalam surah An-Nazi'at. Kita baru sampai pada ayat yang ke-40 di surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 di dalam surah Al-Quran juz 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat 40 dan 41.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menghalanginya nafsu dari keinginannya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan keadaan para pendurhaka, orang-orang kafir yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat di atas 40-41 ini melanjutkan dengan menjelaskan keadaan kaum atau orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti dakwah Rasulullah, dengan menyatakan dan adapun yang takut kepada kebesaran atau keagungan Tuhan pencipta dan pemelihara alam ini, termasuk memelihara seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga mendorongnya untuk beramal soleh dan menghalangi nafsu, yakni menahan diri, menahan hawa nafsunya dari keinginan hal-hal yang tidak baik, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal dari orang-orang yang mau taat kepada Allah dan mau menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata makom pada mulanya berarti tempat berdiri. Karena itu bagi yang sudah pernah umrah maupun haji, kita tentu pernah melihat makom Ibrahim. Makom bukan berarti makam atau tempat kuburan, tapi makom ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah setelah mengalami kerusakan yang cukup besar karena banjir. Karena kita tahu posisi Ka'bah itu diantara berada di sebuah cekungan di antara bukit-bukit yang ada di sekitarnya, sehingga sudah tentu ketika ada hujan yang lebat, semua air akan mengalir ke tempat Ka'bah itu. Tentu sekarang karena dengan drainase yang sangat bagus, sehingga air yang menuju ke tempat yang rendah itu kemudian bisa dikendalikan dan dialirkan ke tempat yang lainnya yang lebih rendah lagi. Karena itu kita disunahkan untuk sholat sunnah setelah kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tawaf di belakang makom Ibrahim. Karena supaya orang tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat yang mereka kultuskan atau keramatkan, maka kemudian pemerintah Arab Saudi menutupnya dengan tutup kerangkeng ya, yang kira-kira tidak bisa orang meraba atau supaya tidak sampai orang berkeyakinan bahwa tempat itu adalah tempat yang keramat yang bisa menjadikan orang kaya, orang terhindar dari malapetaka dan sebagainya. Itu hanya sebagai penanda. Tempat itulah dulu Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah, melihat bangunan Ka'bah itu, sehingga telapak kaki dan beliau masih terlihat dengan jelas, kemudian diabadikan sampai sekarang. Tentu sekarang kita rasanya sudah mulai tidak lagi seperti itu, karena banyak orang yang
tidak mudah dan rasanya juga sulit sekali untuk bisa sholat di belakang makam Ibrahim karena jumlah orang yang tawaf begitu banyak sehingga kita mungkin akan terinjak oleh jamaah yang sedang melakukan tawaf. Karena itu kemudian sholat sunnahnya diberi tempat agak jauh dari makam Ibrahim di belakangnya. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu masih dimungkinkan. Ya saya di tahun 2006 yang pertama dulu masih bisa sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, sekaligus juga harus dijaga oleh beberapa kawan yang lain. Tapi kalau sekarang sekalipun ada yang jaga rasanya juga tidak mudah. Kata ini digunakan dalam arti keadaan yang sedang dialami. Jika kita memahaminya dalam arti ini, lalu keadaan itu berkaitan dengan siapa yang takut. Ayat ini bagikan menyatakan barang siapa yang takut menghadapi keadaannya ketika berada di sisi Tuhan dalam menghadapi perhitungan amal di akhirat nanti. Kemudian ketakutan atau rasa takut yang menjadikannya patuh dan taat terhadap aturan-aturan Allah, maka dialah yang bertempat tinggal di surga. Sedang bila memahami keadaan yang sedang dialami berkaitan dengan Allah, ia berarti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat memperluas makna keagungan Allah itu sehingga mencakup semua bagian dari rahmat dan murkanya. Ketika mengingat rahmat Allah mendorong seseorang optimis lalu mendekat kepada Allah. Sedang ketika mengingat murkanya mendorong seseorang takut sehingga menjauhi larangannya. Karena itu yang kita lakukan, yang kita alami dan yang kita rasakan seperti itu. Ketika kita mengingat betapa besar murka Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan dosa, kemaksiatan, yang melanggar syariat Allah, maka mendorong kita untuk menjauhi larangan-larangan itu. Dan ketika kita mengingat betapa besarnya rahmat Allah, maka kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi disebutkan ketika seorang manusia, seorang hamba Allah mendekat dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatnya dengan cara berlari. Tentu kita tidak boleh membayangkan Allah berlari kepada kita, itu merupakan sebuah gambaran betapa Allah dengan sifatnya yang maha segala-galanya itu akan memberikan rahmat yang begitu banyak kepada kita ketika kita berupaya untuk mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika mendengar suara azan di masjid saat subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Itu adalah salah satu bentuk kita mendekat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita melihat ada orang yang kesusahan di sekitar kita, tergerak hati kita untuk bisa membantu sebisa kita. Mungkin kita membantu dengan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, membantu meringankan. Kalau kita tidak punya, saat itu ya kita berupaya untuk bisa menggunakan apa yang ada pada kita. Kalau kesulitannya
tidak perlu harus dibantu dengan uang, ya dengan tenaga kita membantu meringankan beban orang lain, atau apapun kita berupaya untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mendekat kepada Allah. Jika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang sebuah kemungkaran, kita merasa terpanggil untuk ikut berupaya mencegah supaya kemungkaran itu tidak berlanjut. Misalnya ketika ada anak-anak muda yang sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, kita yang sudah tua ini tidak membiarkan begitu saja, tapi kita berupaya untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk supaya anak-anak muda itu tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, yang akan berakibat kerugian pada orang lain dan sebagainya. Sehingga itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kita mendekat kepada Allah dan dengan cara melaksanakan perintahnya dan kita beramal ma'ruf. Seringkali kita bisa melakukan kebaikan, tapi untuk nahi mungkar itu tidak mudah. Untuk melarang seseorang atau mencegah, mengingatkan seseorang untuk tidak melakukan sebuah kejelekan itu memang butuh keberanian, butuh kepekaan, dan butuh hal yang lain. Jika banyak orang yang pokoknya seperti aku orang lakukan lakus, tapi kita membiarkan orang lain melakukan sesuatu dosa, itu termasuk kita belum menegakkan nahi mungkar. Amar ma'rufnya mungkin sudah, tapi nahi mungkarnya yang masih belum. Karena itu merupakan sebuah paket amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apalagi sebaliknya, mengajak kepada kejelekan, amar mungkar, kemudian nahi ma'ruf, yaitu naudzubillah. Kita mengajak kepada kejelekan, sebaliknya kita mencegah orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan. Itu sudah luar biasa jelek. Kalau kita belum bisa nahi mungkar, masih barangkali perlu proses ya, untuk mau mencegah kejelekan. Itu kan tadi butuh keberanian, butuh cara yang baik dan seterusnya. Ketika kita salah langkah, kita mungkin akan jadi musuh. Kita mengingatkan, kita mencegah, kita akan dijadikan sebagai sasaran oleh orang-orang yang melakukan kejelekan seperti itu. Takut yang dimaksud di sini bukanlah takut kepada siksa Allah, karena ibadah yang didorong oleh rasa takut bukanlah ibadah yang mencapai puncak pengabdian. Tentu yang seperti ini tingkatan atau makomnya orang-orang yang sudah sangat tinggi imannya. Karena itu kan makom itu juga berarti tingkatan. Kita sering menyebut hudurul makomku, itu makomnya orang-orang yang sudah spesial, yang sudah tinggi. Makomku yang kayak gini. Artinya derajatnya atau kedudukannya masih belum seberapa, makomnya masih rendah ya. Karena itu para sahabat Nabi, para waliullah, orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, mereka melakukan perintah Allah, mereka menjauhi larangannya bukan semata-mata didorong karena takut siksa dari Allah. Sekalipun kita takut akan siksa Allah, takut akan adanya api neraka, itu juga bukan sesuatu yang salah, tapi itu menunjukkan tingkatan yang
masih lebih rendah. Aku dalam surah Al-Baqarah kita sering membaca surah wattaqun naral lati waqudha nas wal hijarah. Itu berkaitan dengan ketika orang-orang kafir Mekah, orang-orang jahiliyah yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah jahiliyah itu meragukan atas apa yang aku turunkan ala abdina kepada hamba kami, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, faktu bisuratin bimisli, maka coba kamu datangkan, kamu buat satu surat seperti Al-Quran. Bahkan di ayat yang lain bukan satu surat, tapi satu ayat saja yang paling pendek. Buatlah, gubahlah, susunlah ayat atau susunan bahasa Arab yang keindahannya seperti keindahan Al-Quran, baik tata bahasa maupun kandungan maknanya yang sangat padat dan sangat dalam. Sekalipun Allah memberikan tantangan itu, silakan kalian bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun selain Allah, dengan setan, dengan iblis sekalipun. Faktu bisuratin mimin fad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan kamu berserikat, bekerjasama dengan siapapun min dunillah, selain dari Allah. Allah kemudian menyatakan ilam taf'alu wa lan taf'alu, kalian tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Sehingga Allah sudah mengunci dengan kalimat itu. Kalian wahai orang-orang yang meragukan atas apa yang aku turunkan kepada Muhammad Rasulku, artinya ayat-ayat Al-Quran itu, maka buatlah seperti Al-Quran kandungannya dan gaya bahasanya. Kalian tidak bisa, ilam taf'alu wa lan taf'alu, dan sampai kapanpun kalian tidak akan bisa. Fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Artinya berimanlah kepada Al-Quran sebagai sebuah atau sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril pada Nabi Muhammad. Allati waqudha nas wal hijarah, yang neraka itu diantara isinya adalah batu-batuan dan manusia. Karena itu ketika kita takut disiksa di neraka, kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita kemudian berupaya untuk menjauhkan diri dari semua, dari hal-hal yang dosa dan maksiat, itu juga merupakan sesuatu yang benar, tetapi belum sampai pada tingkatan yang sangat tinggi yang bagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Sehingga kalau orang itu melakukan kebaikan masih didorong oleh keinginan untuk mendapatkan surga dan jauh dari neraka, biasanya masih ngitung-ngitung seperti orang berdagang. Iki badine akeh ora, ganjarannya gede apa ora, itu masih, kalau ganjarannya sedikit, ganjarannya tidak luar biasa, ya kita pilih yang lain dulu. Tapi orang yang tingkatannya sudah tinggi, beliau-beliau tentu tidak mikir ini pahalanya besar atau kecil, tapi semuanya itu adalah perintah Allah, terutama ini adalah berkaitan dengan yang sunnah. Kalau yang wajib kan tidak boleh ditawar. Soalnya ganjarannya gede, orang sholat maghrib, sholat isya, itu kan tidak ada. Jadi kaitannya dengan kita melihat ganjaran itu kan yang sunnah-sunnah. Ya, karena itu kan kita biasanya diajarkan ini pahalanya sekian-sekian, maka kemudian kita tertarik untuk menunaikan. Tapi kalau
ganjaran ini biasa-biasa ya kita nanti dulu deh, kok air lah. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang berkaitan dengan pahala besar kecil itu tidak terkait dengan yang fardu atau yang wajib. Yang wajib itu ya semuanya sudah jelas dan tidak lagi ada tawar menawar. Ya. Kalau kita melaksanakan ya kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita tidak mau atau tidak melaksanakan ya kita akan dapat dosa dan kita akan dapat sanksi dari Allah nanti di akhirat. Kecuali ketika kita melanggar kemudian kita bertobat, insya Allah sanksi itu akan bisa dihilangkan atau dibatalkan. Para jamaah sekalian, hawa nafsu adalah keinginan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Karena itu tadi disebutkan di atas, wanahan nafsa 'anil hawa, mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu cenderung untuk mengajak, mendorong seseorang melakukan kejelekan. Sekalipun nafsu itu ada, kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada nafsul mutmainnah. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang nafsu yang akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga nafsul lawwamah, nafsu yang akan selalu menjadikan orang itu merasa menyesal. Baik penyesalan berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, yang negatif, maupun penyesalan berkaitan dengan sesuatu yang positif yang baik. Ada orang yang menyesal tapi berkaitan dengan kebaikan. Kenapa saya dulu kok tidak menggunakan waktu muda saya dengan rajin ke masjid, rajin beramal dan sebagainya. Ketika dia sudah tua baru kemudian muncul penyesalan itu. Kenapa dulu waktu masih muda saya kok tidak mau belajar ngaji dengan baik? Saya kira tua ini ngaji rasanya berat sekali. Untuk bedakan huruf satu dengan huruf yang lain itu tidak mudah, apalagi giginya sudah ompong. Ya. Untuk mengucapkan dhad, shad, dha, kha itu tentu tidak mudah kalau giginya itu sudah kotor semua. Ya. Sehingga ini menyesal yang baik. Akhirnya ya sudah di saat yang sudah usianya lebih dari 60 tahun akhirnya terdorong untuk mau belajar, sekalipun belajarnya ya tertakik-takik. Ya. Nah yang anak-anak yang TPG yang usianya masih 5 tahun, 6 tahun mungkin begitu cepat diajari ngaji Al-Quran. Tapi kalau yang sudah usianya di atas 60 tahun, 55 tahun baru belajar, tentu ya tidak mudah. Dan sekarang banyak itu sekarang kan belajar itu tidak harus offline, tidak harus ketemu muka dalam arti dalam satu majelis. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan, yang membantu untuk belajar ngaji Al-Quran secara online, dan pun harus berbayar karena memang yang mengajari, yang menyimak ini juga beliau butuh untuk keperluan hidupnya, dan waktu kesehariannya memang dipakai untuk menyimak, untuk mengajar, mengaji, belajar ngaji Al-Quran. Dan yang ikut itu sebagian besar orang pensiunan, yang usianya sudah, orang pensiun itu kan paling muda ya 55 kan. Nah, kalau pegawai swasta BUMN itu kan pensiunnya 55, 56. Yang PNS atau ASN 58, yang eselon 2 60, guru 60,
yang dosen 65, yang profesor ya 70 ya. Artinya yang pensiunan itu mungkin usianya ya sudah mbah-mbah aja, sudah yang kakung, sudah yang putri. Sehingga belajarnya ya itu tidak mudah. Dan saya lihat yang ngajar ini juga telaten sekali. Dan kalau gurunya tidak telaten, ya tentu buyar. Ya, karena itu mesti dicarikan ustadz-ustadz yang sabar, yang telaten mengajari para orang-orang yang sepuh yang memang baru mau belajar. Dan itu alhamdulillah sekali. Kita bersyukur dan kita mengapresiasi beliau-beliau yang mau belajar sekalipun sudah di usia yang tua. Kalau dia sudah sepuh dan mau belajar lagi, padahal dulu juga tidak pernah belajar, itu sesuatu yang tidak bagus. Dan itu sekali lagi ada orang yang menyesal, tapi penyesalnya berkaitan dengan kebaikan. Kenapa dulu saya kok sedekahnya tidak banyak, padahal dulu saya masih dapat rezeki yang begitu lancar, nyambut gawe gampang, rezeki begitu. Tapi kok dulu saya mau bantu pembangunan masjid, pembangunan tempat pendidikan yang lain, TPQ dan sebagainya, kok rasanya gimana? Sekarang sudah tua, segini harus berkurang, baru kemudian muncul penyesalannya. Tapi ada juga yang menyesali sesuatu yang jelek, dan biasanya penyesalan itu di akhir, bukan di awal. Yang ketiga, nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, mendorong seseorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Karena itu tiga nafsu itu yang selalu akan bersentuhan menghiasi diri kita. Semoga nafsu yang ada pada diri kita ini bisa kita kendalikan. Karena itu nafsu itu tidak akan hilang, tapi nafsu itu harus kita kendalikan, harus kita ajak atau kita arahkan untuk menuju kepada sesuatu yang baik. Tidak ada bisikan setan dan bisikan para malaikat. Semoga yang sudah kita kaji pada pagi hari ini akan bisa menambah ilmu, bisa menambah semangat kita untuk terus menambah kebaikan yang bisa kita lakukan, dan semoga kita bisa menahan hawa nafsu kita yang jelek sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masih memberikan umur panjang dan sehat kepada kita semuanya. Sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah, dan dengan itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Loh, bener Bang.